Yang lainnya sudah bisa kelihatan di layar monitor? Sudah, Pak. Oke ya. Jadi pada pertemuan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kolom ya. Artinya bahwa pekerjaan kolom itu merupakan setara pertamanya ya untuk pelaksanaan struktur bangunan gedung ya. Dalam hal ini metode pelaksanaan yang diterapkan di bangunan gedung adalah yang non monolit gitu kan ya. Artinya bahwa kolom dulu dikerjakan sampai dicor ya. Mungkin sambil mengingatkan kembali bahwa kolom monolit, kolom, balok, dan plat lantai itu dicor sekaligus gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah yang non monolit ya. Nah, mungkin judul materi ini agak asing gitu ya, atau agak aneh bagi kita gitu ya. Memang ini di dalam perkembangannya mengenai metode gitu ya, yang mengarah ke metode pelaksanaan atau metode konstruksi, memang sering disinggung-singgung mengenai kecepatan kolom gitu kan. Nah, artinya bahwa yang harus dikerjakan itu butuh berapa buah gitu kan. Butuh berapa buah yang harus dikerjakan supaya seirama atau satu kesatuan dengan rancangan waktu siklus gitu kan ya. Jadi tidak ada waktu tunggu gitu. Jadi siklusnya itu konstan untuk setiap zona gitu aja. Karena telah dirancang dari awal bahwa kebutuhan cetakan kolomnya sudah di-setting dari awal, itu yang pertama ya. Kemudian jumlah kelompok kerjanya juga sudah di-setting dari awal gitu ya. Nah, jadi berdasarkan rancangan itu, ya secara otomatis ya, siklusnya akan konstan untuk setiap zona gitu ya, sebelum beralih ke waktu siklus pengecorannya gitu ya. Nah, jadi bawah kolom ini akan berpindah-pindah dulu sebelum pindah ke lantai di atasnya, berpindah-pindah di antara zona gitu ya. Karena apa? Karena ya kalau tidak pindah-pindah di antara zona kan biayanya kan cukup mahal ya. Apalagi kalau yang mengarah udah ke seni modern itu biaya kolom itu cukup mahal ya. Untuk struktur-struktur yang sudah di atas, dimensinya sudah di atas 60 gitu ya. Cukup mahal. Oleh karena itu perlu diperhitungkan jumlah kebutuhan bukisting kolom, termasuk jumlah yang harus dikerjakan sampai selesai supaya pekerjaan yang mengikutinya ya. Nah, di sini pekerjaan yang mengikutinya itu adalah pekerjaan balok supaya bisa dikerjakan. Jadi artinya pekerjaan balok tidak terganggu gitu ya. Kalau hanya masih persiapan untuk balok gitu ya, itu tidak menjadi masalah gitu ya. Tetapi kalau sudah kepada namanya pemasangan secara total untuk balok, pasti akan berkaitan dengan kolom gitu kan ya. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan dulu mengenai kebutuhan kolom dulu ya. Kebutuhan kolom dulu.
Nah, dari kebutuhan kolom itu eh, ya sering disebut dengan kecepatan kolom gitu aja. Kecepatan pelaksanaan pekerjaan kolom. Memang ini jarang yang menuliskan eh, pemahaman ini, tetapi kalau mengacu ke beberapa referensi gitu ya, jurnal-jurnal gitu ya, ini sudah banyak yang membahas mengenai ini. Tapi kalau kajian-kajian yang secara khusus yang ada di buku literatur memang sangat jarang atau boleh dikatakan belum ada gitu ya. Nah, di bahan ajar ini disampaikan ya bahwa kecepatan pelaksanaan pekerjaan kolom akan menentukan waktu awal kegiatan berikutnya ya. Waktu awal kegiatan berikutnya yang berurutan dapat dimulai yaitu pekerjaan baloknya. Di sini mohon dipahami dengan baik akan menentukan waktu awal kegiatan berikutnya. Jadi kalau kolomnya belum jadi, maka kegiatan awal berikutnya itu yang nggak bisa dikerjakan gitu kan. Dalam arti secara detail, tapi kalau untuk persiapan ya bisa gitu ya. Nanti kita kelihatan gambarnya ya. Itu kan sudah disampaikan dan sudah dibuatkan tugas satunya. Ini hanya untuk mengingatkan saja gitu ya. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya, kecepatan kolom diukur dari hasil sejumlah kolom yang terpasang. Jadi artinya telah dicor dalam 1 hari kerja. Mungkin ada yang tahu maksud 1 hari kerja itu hari kerja normal atau hari kerja efektif? Kalau mau dijawab, Efektif, Pak. ya. Hari kerja efektif, bukan Pak? 1 hari kerja itu kerja efektif atau kerja normal? Halo, ada yang tahu? Atau suara Bapak tidak kedengaran? Terdengar, Pak. Ya, ya bisa dijawab apa itu? 1 hari kerja itu jam kerja normal, jam kerja efektif. Kerja efektif, bukan, Pak? Yang pasti kerja efektif atau kerja normal. Efektif, Pak. Ya, jadi di dalam jam kerja efektif gitu aja. Jam kerja efektif itu harus selesai gitu aja. Jadi mungkin bagi yang belum memahami jam kerja gitu aja. Jadi dalam 1 hari jam kerja itu pada jam kerja normal itu kan 8 jam gitu aja. Dikurangi istirahat 1 jam, maka menjadi 7 jam. Itu jam kerjanya ya. Nah, tetapi efektifnya berapa gitu aja. Nah, efektifnya dikurangi persiapan maksimum 1 jam dan dikurangi lagi untuk pemberesan dan perapihan juga ya. Maksimum 1 jam. Jadi 7 jam itu dikurangi 2 jam, tinggal 5 jam. Itu sudah ada ketentuannya di SNI gitu ya. Jadi koefisien yang dituliskan di dalam buku-buku SNI itu atau Permen PU PRSI 2021 gitu ya. Jadi koefisiennya sudah dirancang berdasarkan jam kerja efektif gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan dapat dikatakan 1 hari kerja gitu. Tapi ingat bahwa yang digunakannya adalah jam kerja efektif. Nah, di sini dijelaskan juga minimal 4 buah kolom selesai dikerjakannya pada potongan 2 garis mas bangunan yang
sejajar ya. Maka sejajarnya itu ke arah horizontal atau ke arah vertikal. Tapi kalau kita mengacu kepada panjang tulangan yang 12 meter gitu, maka diperlukan minimal 6 buah kolom seperti ditunjukkan pada gambar di bawah atau gambar 1. Mungkin dikecilin dulu gambarnya supaya bisa kelihatan. Oke ya, kelihatan gambarnya ya. Jadi di sini ada as A, B, dan seterusnya. Kemudian di sini yang horizontalnya ada A1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini di dalam beberapa referensi ya, sering disebutkan bahwa 4 buah kolom itu atau satu ruangan sering disebut dengan bay gitu ya. Tulisannya bay biasa gini ya, satu bay. Jadi 4 buah kolom atau satu ruangan sering disebut bay gitu ya. Kalau 2 ruangan berarti 2 bay, maka dibutuhkan 6 buah kolom gitu ya. Nah ini di dalam aplikasinya nanti apakah dipasangnya mau ke arah sini dulu silakan, atau dipasang dulu ke arah yang di daerah sini ya silakan, tergantung dari metode pelaksanaannya, ditinjau dan kemudahan di dalam akses di lapangannya. Jadi itu secara realnya di lapangannya. Sementara yang disampaikan di sini ke arah horizontal gitu kan ya. Nah jika sudah selesai itu dicor, maka besoknya kan dipindah gitu kan. Dipindah untuk membangun kolom yang baru pada as yang lainnya. Sampai terpenuhi sejumlah kolom dalam satu lantai di setiap zona gitu kan. Kalau dibagi dalam beberapa zona, tapi kalau tidak ada zona, ya sampai terpenuhi sejumlah kolom di lantai tersebut gitu. Nah itu pemahamannya yang perlu dipahami oleh kita gitu ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan kenapa tidak dua gitu, kenapa tidak dua buah kolom, ya silakan saja gitu kan ya. Nah tetapi untuk bisa mengejar target pemasangan balok, karena balok itu nanti harus dicor bersama dengan plat rantai, maka dibutuhkan kecepatan itu. Dan kecepatan itu sehingga kalau dengan 2 buah cetakan kolom, maka baru bisa dikerjakan satu ruangan itu 2 hari yang akan datang gitu. Maaf, 3 hari yang akan datang. Tetapi kalau dibangun 4 buah kolom, maka besoknya sudah bisa jadi hanya 1 hari gitu ya. Selisihnya dibanding dengan yang 2 buah kolom. Nah begitu pula kenapa sih tidak 8 buah kolom gitu. Nah, itu juga silakan saja sesuai dengan hasil-hasil perhitungan. Jadi kenapa dihitung itu supaya mempunyai nilai ekonomisnya, jadi tidak boros, efisien gitu kan ya. Yang penting memenuhi target di dalam waktu pelaksanaan. Supaya di dalam pelaksanaan kolom ini bisa tercapai gitu ya. Kita selesaikan dulu yang ini sebelum lanjut ke gambar
berikutnya. Gambar-gambar penjelasannya. Kemudian pada penjelasan ini, jadi untuk menentukan kecepatan pelaksanaan kolom ya, perlu direncanakan kebutuhan waktu ya, dari setiap kegiatan pelaksanaan kolom. Pada tahap pertama dihitung ya untuk per satu buah kolom sebagai berikut gitu ya. Nah, di sini perlu dipahami lagi ya, ini Bapak menggunakan beberapa referensi ya, tapi kalau mau satu referensi ya silakan aja. Artinya satu referensi itu kalau penulangan ya, di sini penulangan menggunakan metode fabrikasi ya. Pada fabrikasi, jadi artinya tulangan kolom dirangkai terlebih dahulu, jadi ke lapangan tinggal mengangkut saja. Maaf, bukan ke lapangan, ke tempat posisi kolom yang akan dikerjakan, itu tinggal dipasang saja tulangan. Jadi tidak dirangkai penulangannya di tempat. Makanya waktunya cukup singkat gitu. Nah, tetapi di sini Bapak menggunakan cetakan buat yang poin 2-nya ya. Di sini Bapak menggunakan cetakan yang 4 sisi gitu. Nah, makanya di sini waktunya dibutuhkan waktu yang agak lama ya dibanding dengan cetakan yang berbentuk L atau siku ataupun kotak gitu. Yang di sini Bapak menggunakan referensi dari Sudrajat. Nah, mungkin kalau kita mengacu ke satu referensi, jadi artinya tulangan dipublikasi, kemudian kolom yang berbentuk L gitu kan ya. Kemudian pengecorannya menggunakan alat standar. Apakah itu artinya tidak manual ya? Apakah itu konkrit pump? Apakah itu bucket? Apakah itu pompa kodok gitu? Itu kan standar gitu kan. Bahwa untuk mengecor itu sudah standar kecepatannya ya, kecuali kalau beda elevasi ya. Sekarang kalau udah lantai 5 ke atas, maka kecepatan akan lama gitu ya, karena ada waktu tunggunya ya. Jadi beton yang diangkutnya, yang diangkatnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk kolomnya dimisalkan 80 kali 80 ya. Kalau dihitung parameter perseginya dengan asumsi tingginya 3,6 meter ya. Cetakan. Jadi artinya ini cetakan kan di bawah balok. Jadi diperoleh luasan sekitar 11,52 meter persegi gitu. Nah, di sini sekali lagi Bapak menggunakan tabel 26 yang dari bukunya Sudrajat untuk setiap pekerjaan per 10 meter. Nah, di sini ada cara mengerjakannya, menyetel, dan memasang. Ya. Nah, ini kalau lihat tabelnya, ada durasinya dari masing-masing tersebut, 6 jam, 3 jam. Di sini Bapak ambilkan 6 jam dan 3 jam. Jadi totalnya 9 jam gitu. 9 jam. Nah, ini kalau dilihat di AHS yang ataupun di SNI, AHS yang ada di SNI ataupun AHS yang ada di PU, untuk mengerjakan logistik itu dibutuhkan 3 orang. Nah, ini Bapak ambil dari SNI tahun 2008, tapi prinsipnya sama saja ya dengan produk-produk yang terbaru. Jadi ada 1 tukang dan 2 pekerja.
sini dibutuhkan waktu sekitar 3,46 jam gitu untuk menyelesaikan yang volumenya sebesar 11,52 meter persegi. Nah, jadi untuk pemasangan tulangannya dibutuhkan 25 menit dari mulai menyiapkan alat angkat, mengangkat tulangan, kemudian dipasangkan tulangannya sampai tulangannya diikat dengan benar gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pengecoran. Ini juga diasumsikan ngecor untuk satu buah kolom sekitar 15 sampai tergantung dimensinya ya. Tapi kalau dimensi standar 60 sampai 1 meter gitu dimensinya. Kurangnya ya antara 15 menit sampai 30 menit. Nah, kalau lebih itu akan lebih lama lagi kebutuhan waktunya ya. Nah, sehingga kalau dilihat total waktu yang dibutuhkan untuk satu buah kolom yaitu dibutuhkan 4,13 jam atau sekitar 0,59 hari ya. Jadi artinya lebih kecil dari 1 hari kerja gitu. Lebih kecil dari 1 hari kerja. Nah, ini kebutuhan untuk satu buah kolom. Nah, perlu diingat yang tadi Bapak sampaikan, ini dengan catatan kolomnya yang 4 sisi gitu ya. Nah, kemudian untuk berikutnya, tahap kedua, dihitung kebutuhan waktu ya untuk 6 buah kolom. Jadi di sini Bapak menghitungnya yang 6 buah kolom, bukan yang 4 dan bukan yang 8. Kita mencoba dulu yang 6 buah kolom, apakah total waktunya itu dengan kelompok kerjanya itu kurang dari 1 hari atau lebih dari 1 hari gitu ya. Nah, 6 buah kolom dengan mempertimbangkan jumlah penyediaan casingnya, kelompok kerja dan waktu lembur ya. Waktu lembur 6 buah kolom. Nah, ini karena sudah dihitungkan, jadi dalam pembahasan ini waktu lemburnya tidak diperlukan gitu. Tidak diperlukan jika menggunakan 6 kelompok gitu ya. Tetapi kalau 4 kelompok ya mungkin dibutuhkan waktu lembur ya. Tapi dalam pembahasan ini lebih difokuskan kepada jumlah bekisting kolom dan kelompok kerja itu ya. Jadi waktu lemburnya tidak diperhitungkan ya. Ya mungkin kalau realnya di lapangan ini waktu lembur harus diperhitungkan aja. Nah, sementara tabel ininya tabel ya, grafik ininya diabaikan dulu aja sementara ya. Nah, kita lihat ke ininya, ke hasilnya ya. Ke hasilnya. Nah, untuk dapat selesai dalam 1 hari kerja ya, maka diperlukan masing-masing 6 kelompok kerja untuk pekerjaan pembersihan, pekerjaan bekisting, serta 6 set kolom ya. Nah, dengan demikian waktu total waktu total yang diperlukan adalah pekerjaan pembersihan karena ini digunakan 6 kelompok dan 6 cetakan. Kemudian pekerjaan bekistingnya dibutuhkan 3,46 jam. Kemudian pengecorannya 0,25 jam. Untuk pengecorannya. Nah, di sini kenapa dikalikan 6? Mungkin ada yang bisa menjawab.
Halo, kenapa dikalikan 6? Karena ada 6 set, Pak. Coba Mas Rafi yang agak jelas, Mas Rafi. Karena ada 6 set. Terus? Terus apa? Coba bisa diperjelas, Mas Rafi? Ya memang cetakannya 6 set, tapi bisa diperjelas nggak? Belum kebayang? Belum, Pak. Belum, oke. Oke, ke Mas Anang. Mas Anang, kenapa dikalikan 6? Mohon izin Pak, dari saya terbayangnya karena ada 6 set, terus dengan asumsi satu setnya itu ada satu kelompok kerja Pak. Ya, belum tepat ya. Lanjut, di bawahnya Meliana. Mungkin sama Pak karena 6 set. Karena dalam satu set terdapat 6. Iya, ya memang ini rancangannya memang 6 set. Tapi kenapa ngecarnya dikalikan 6 gitu ya. Dinar, ada Dinar? Iya ada Pak. Ya, kenapa dikalikan 6? Saya sendiri ini Pak, karena backcasting ada 6 set. Jadi kalau 8 dikalikan 8. Mungkin seperti itu Pak. Satu lagi, Dito. Saya sama Pak sama yang lain Pak, kayak Anang dan lainnya. Kali 6 gara ada 6 set backcasting kalau Pak. Oke ya. Oke, jadi terfokus ke 6 buah backcasting itu kan. Nah ini sebenarnya kenapa dikalikan 6 ya? Karena bukan semata-mata karena ada 6 cetakan gitu. Coba kalau alatnya ada 2 set, apakah dikalikan 6? Alat konkret pumpnya ada 2 set gitu. Halo? Tidak, Pak. Ini Duyanti atau Kris? Nah, bisa menjelaskan. Kalau alat konkret pumpnya ada 2 gitu kan, apakah dikalikan 6? Kayaknya tidak Pak. Tidak, ya. Jadi jawabannya apa? Kenapa dikalikan 6 itu? Karena pengerjaannya itu dibagi 6 kelompok kerja itu, bukan Pak? Bukan. Jadi kenapa dikalikan 6 itu sudah kebayang atau belum? Krisna? Kalau dari saya masih kurang paham Pak. Oke, lanjut ke Nabila. Karena alat konkret pumpnya ada 6, Pak. Bukan. Bukan. Nah, mungkin Mas Rafi punya bayangan kenapa sekarang dikalikan kenapa dikalikan 6 itu sekarang sudah punya bayangan? Karena satu alat konkret pump, Pak. Kalau 2 mungkin dikali 3. Ya, itu jawabannya ya. Jadi kenapa dikalikan 6? Ini asumsi juga ya. Karena alat pengecorannya hanya 1 gitu kan. Jadi bukan karena 6. Mungkin kalau ada 8 buah kolom ya dikalikan 8. Tapi ingat, alatnya kalau 2 ya tidak dikalikan
sejumlah cetakan kolom misalnya. Kan kadang-kadang di proyek itu suka digunakan 2 buah konkrit pump gitu ya. Untuk struktur atas itu ya, untuk mengecor balok dan plat atau mengecor kolom misalnya, perlu dimensinya besar-besar gitu ya. Nah kalau mengecor pondasi rap gitu ya, atau rap foundation itu bisa 3 sampai 4 buah konkrit pump gitu ya. Penggunaannya. Kadang-kadang suka dibantu dengan bucket juga gitu ya. Untuk memenuhi target dari volume betonnya gitu. Ya karena kita tahu bahwa volume pondasi rap itu kan besar ya. Satu gedung itu bisa di atas 2.000 meter kubik gitu hanya. Bisa di atas 2.000 meter kubik, sementara waktunya itu dibatasi ya, kadang-kadang 3 hari atau 4 hari gitu ya. Jadi volume batunya cukup besar ya. Sehingga target per harinya bisa di atas 500 meter kubik ya, untuk per harinya gitu ya. Per hari untuk satu kali ngecor. Oleh karena itu dibutuhkan alat konkrit pump yang banyak. Nah, mungkin sebagai pengetahuan aja ini ya, bahwa alat konkrit pump itu apa namanya ya, alat yang boleh dikatakan krusial gitu ya. Jadi kalau proyeknya kecil bisa-bisa waktu pelaksanaan pengecoran itu ditangguhkan gitu. Jadi subkontraktor beton redemik biasanya mengutamakan dulu yang volumenya besar gitu ya. Nah kalau volumenya yang kecil itu akan terlayani gitu ya, jika yang di proyek besar sudah selesai dikerjakan gitu ya. Nah umumnya ngecor di kota-kota besar itu kan sore hari ke menjelang malam gitu ya. Atau menjelang apa sih, bukan subuh gitu ya. Ya di atas jam 1-an sampai jam 2 gitu ya, baru selesai ngecorin. Kadang-kadang dimulai sore hari gitu ya, jam 4 atau jam 5 gitu. Nah itu di proyek-proyek besar aja. Nah ini pengalaman Bapak aja, target mau ngecor jam 8 malam gitu ya. Ya karena pompa betonnya masih digunakan di proyek yang agak besar, jadi baru bisa terlaksana jam 4 subuh gitu ya. Ya bisa kebayangkan harus nunggu beberapa jam gitu ya. Bahkan ada proyek ya yang harus menangguhkan 1 hari untuk bisa melaksanakan pengecoran. Terutama yang proyeknya satu zona itu ya, itu sering mengalami keterlambatan akibat adanya penangguhan dari keterbatasan dari alat pompa beton itu hanya pompa beton yang diadakan di subkonnya beton redemik gitu ya. Nah, ini hanya pengetahuan aja ya. Jadi kenapa proyek sering terlambat mengecor itu ya salah satunya ya seperti itu gitu ya. Nah itu bisa disiasati lagi untuk mengejar keterlambatan itu dengan mengatur jam kerjanya atau ya kebanyakannya hanya mengatur jam kerja. Karena kalau menambah personil itu agak susah gitu aja. Karena orang itu akan mau bekerja kalau proyeknya ada lama gitu. Tapi kalau hanya sebentar ya jarang ada yang mau gitu. Kecuali ya perumahan-perumahan kecil gitu aja. Orang ya sudah terbiasa gitu aja. Kerjanya seminggu, 2 minggu. Tapi kalau untuk proyek-proyek besar yang ada di kota-kota besar gitu aja,
Jadi pekerja itu agak susah gitu untuk waktu yang sangat singkat. Nah, jadi sekali lagi dikalikan 6 itu karena menggunakan alat pembabatannya hanya 1 buah gitu ya. Nah, hingga total waktu untuk mengerjakan 6 buah kolom dengan 6 kelompok kerja itu dibutuhkan 5,38 jam gitu ya. Atau sekitar 0,77 hari. Nah, di sini ada selisih ya, selisih artinya 1,6 jam. Jadi bisa digunakan untuk persiapan dan pembersihan di akhir kegiatan. Jadi masih leluasa gitu kan ya, masih leluasa. Nah, sekarang balik ke grafik ini. Jadi kalau dilihat dari sini, kalau 6 kelompok gitu ya, ini memang salah grafiknya yang 6 itu kan ya. Harusnya di bawah angka 7 itu, tapi ini dari angka 7, tapi yang 9 ini ya benar ya, 4 kelompok kerja dengan 6 set, itu maka total waktunya akan melebihi 9 jam gitu ya. 9 jam. Jadi sehingga ini perlu disiapkan upah lembur gitu kan ya. Upah lembur. Nah, kalau dicoba dengan 6 kelompok kerja dengan 6 set cetakan kolom, maka akan selesai di bawah 7 jam gitu ya. Di bawah 7 jam. Oh, 5 jam sekian ya. Nah, ini 5 jam sekian akan selesainya. Ini salah grafiknya. Harusnya hampir 5,4 jam. Jadi masih cukup leluasa untuk melakukan persiapan dan pembarisan pekerjaannya. Nah, ini di sini, jangan dulu lihat tugas saya. Ini aja nih. Nah, ini yang sering dilakukan oleh kontraktor ya, yang sudah terbiasa mengerjakan hal ini. Terutama subkon yang khusus bekisting ya. Jadi untuk supaya siklus pengecoran lantai kontinu ya, pada umumnya kontraktor menyediakan bekisting kolom sepertiga dari jumlah kolom per lantainya ya. Nah, ini sebagai catatan, bukan kontraktor umum ya, tapi ini adalah kontraktor yang khusus di bidang bekisting. Jadi sekali lagi, subkon yang khusus di bidang bekisting ya. Nah, ini maksudnya kenapa sepertiga gitu. Nah, ini untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan dan waktu tunggu dari pembongkarannya. Jadi seperti tadi disampaikan di awal ya, kalau mencarinya terlambat berarti ya tidak hanya ke balok lantai ya, kolom pun bisa terlambat ngecor. Nah, sehingga untuk bisa mengecor kolom di bagian lain gitu ya, diperlukan bekisting yang baru gitu. Nah, ini makanya dibutuhkan sepertiganya itu. Jadi supaya tidak ada waktu tunggu dari pelaksanaan pekerjaan. Nah, kita tahu di beberapa referensi pembongkaran kolom itu dapat dilaksanakannya minimal setelah 12 jam dari pengecorannya. Nah, ini untuk tugasnya, tapi sebelum mengerjakan tugas ini, Bapak ingin menyampaikan dulu sedikit ya mengenai gambaran supaya jelas di dalam pembahasan ini.
Sudah kelihatan di layar monitor? Sudah, Pak. Ya mudah-mudahan gambarnya bisa hidup ya. Atau ini sudah disampaikan, ini belum? Belum, Pak. Nah ini agak lambat ya. Nah ini ceritanya sedang persiapan ya, persiapan untuk mengangkat cetakan kolomnya. Mungkin ini masalah jaringan aja jadi agak lambat. Jadi ini persiapan dibutuhkan waktu sekitar 2 menitan misalnya. Jadi karena cetakan bentuk L itu memang sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga tinggal disettingkan di lokasi yang akan dikerjakan misalnya. Nah ini pengambilannya kurang bagus ya. Jadi goyang-goyang. Nah ini sampai terangkat membutuhkan waktu sekitar 2 menit. Ini Bapak sampai lupa nggak ada yang ngingetin istirahat. Sebentar satu lagi aja ya, istirahat dulu untuk sholat asar. Satu lagi. Nah ini sampai ke lokasi terpasangnya butuh waktu sekitar 5 menit. Jadi 7 menit ya untuk ke lantai 3 dari waktu persiapan sampai terpasang di apa sih di lantai 3 yang direncanakan ya. Mungkin ini dipercepat aja. Ini ke lantai 3 ya. 1, 2, 3 untuk melaksanakan lantai 4. Jadi dipasang di sini. Nah ini satunya itu kurang lebih 7 menit. Kemudian kalau 2 kan kurang lebih 14 menit. Tapi untuk mengencangkannya itu kan butuh waktu lagi ya. Jadi sekitar 20 menit gitu, sampai ininya terpasang ya. Sampai terpasang di lantai itu ya. Nah, mungkin itu penjelasan tentang durasi untuk memasang kolom ya. Kalau tadi
yang disampaikan itu yang 4 sisi. Kalau ini adalah yang untuk siku ya. Nah, kita istirahat dulu ya sampai lupa. Oke, berapa menit istirahat? 25 menit. Sebelum Bapak menjelaskan tugas nanti. Ya Pak, boleh Pak 20 menit aja Pak. Ya oke, istirahat dulu ya. Sembahyang asar dulu bagi yang melaksanakan asar ya. Oke, silakan. Halo, sudah kelihatan di layar monitor? Sudah Pak. Ya. Ini Bapak hanya ingin memperjelas saja ya dari yang dibahas tadi tentang kecepatan kolom. Jadi pada proyek ini walaupun kecil ininya fotonya di sini itu yang dilingkarin itu menunjukkan jumlah cetakan kolomnya ya, ada 4 ya, ada 4 buah. Jadi di dalam rancangan metode pelaksanaan untuk proyek seperti ini ya. Jadi ini juga pernah disampaikan di materi sebelumnya ya. Kemudian, nah ini juga pernah disampaikan mungkin di materi sebelumnya ya, bahwa ini jumlah kolomnya ya, ada yang kehalang juga sebenarnya nih ya. Jadi ini jumlahnya ada 8 buah cetakan kolom gitu. Jadi di sistem ini, sistem siku tadi ya, cetakan kolomnya ada 8 buah kolom. Sementara yang gambar tadi itu yang 4 sisi ada 4 buah kolom. Nah, sementara yang ini kelihatan gambarnya nih. Halo, sudah kelihatan gambarnya? Kelihatan Pak. Nah, ini gambarnya cukup gambarnya. Kolomnya cukup banyak ya. Dari di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ini Bapak motonya dari 3/4 bangunan gedung. Dan itu dipasang untuk ini kan sisi kiri ya. Jadi satu lantai itu ada 4 buah baris ya, baris kolom bisa dibayangkan ya. Nah ini sisi yang kanannya. Jadi ada 4 atau ada 3 baris ya. Jadi satunya lorong atau gang langsung masuk ke ruangan ya. Jadi ada 3 baris dipasang untuk seluruh gedung ya. Nah ini ceritanya sewaktu Bapak ditugaskan untuk jadi tim teknis di pembangunan gedung SMP Kota Bandung ya, tapi tidak seluruhnya, hanya
hanya 14 SMP dari seluruh Kota Bandung itu. Jadi sebagai tim teknis saja ya, jadi tidak mengutak-atik mengenai metode-metode, hanya mengarahkan untuk memperoleh mutu aja. Nah, ada salah satu kontraktor yang melaksanakan pekerjaannya seperti ini gitu kan ya. Mengerjakannya seperti ini, ada tiga baris sekali lagi sepanjang bangunannya. Di satu barisnya kurang lebih 12 atau 15 kolomnya kalikan 3 gitu kan. Nah ini sempat ngobrol dengan yang punya proyeknya ya. Jawabannya hanya simpel aja, tapi tidak mengarah ke masalah ekonomis. Jadi hanya untuk kuat saja gitu kan. Hanya untuk kuat saja, kemudian untuk mempercepat proses pelaksanaan gitu. Tapi tidak dilihat kepada efisiensi dari pekerjaan bekisting. Nah, memang kerjaan kolomnya menjadi cepat gitu kan ya, tetapi dilihat dari segi efisiensi ya tidak efisien gitu kan ya. Setelah kolomnya dibongkar, kemudian barang-barangnya itu banyak yang minta gitu, barang-barang ini. Nah sehingga kontraktor itu dari pekerjaan kolom saja ya rugi 32 juta waktu itu ya, tahun 2019 ini. Rugi sekitar 30 juta gitu ya, karena material kolom itu tidak banyak digunakan lagi karena hanya membangun satu lantai. Jadi ini secara bertahap gitu. Nah, kita telah mempelajari tentang kecepatan kolom gitu kan ya. Nah, itu yang mohon dipahami dengan baik bagaimana perhitungan kolom itu supaya memenuhi kebutuhan waktu siklus atau waktu pelaksanaan proyek itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kolom setelah 12 jam itu bisa dibongkar itu ya, sehingga bisa dipindahkan untuk bagian-bagian lain. Jadi tidak harus seluruh rantai dibuatkan cetakannya gitu. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja gitu ya, supaya kita bisa memperkirakan jumlah kebutuhan boosting kolom itu sesuai dengan rencana ya. Nah itu mengenai gambaran dari apa yang tadi Bapak telah sampaikan di materi kecepatan kolom ya. Ada.
Kalau ini pernah disampaikan nggak ini? Halo? Halo Bapak, lupa lagi, ini pernah disampaikan nggak? Kalau tidak salah belum, Pak. Belum, Pak. Berarti tugas baru satu ya? Iya, Pak, satu. Ya tugasnya baru satu ya? Iya, Pak. Oke, ini mungkin minggu depan aja ya. Karena ini penjelasan mengenai metode kerjanya ya. Jadi seharusnya tadi itu ini dulu baru ke kecepatan kolom ya. Oke, ini untuk minggu depan aja lah yang ini ya. Untuk yang ini kita tuntaskan dulu aja ini karena sudah sore hampir 4:30. Kita tuntaskan aja mengenai kecepatan kolom. Oke, yang tadi tentang kecepatan kolom ada yang ingin disampaikan nggak? Kalau tidak ada, Bapak akan menjelaskan tugasnya saja ya. Halo, ada yang ingin disampaikan? Dari saya belum ada, Pak. Ada nggak? Kalau nggak ada lanjut ke tugas. Ya, mungkin belum ada, Pak. Baik, kalau tidak ada ya. Jadi tugas untuk kecepatan kolom ini dibagi 5 kelompok ya. Mungkin dari 16 orang ada lebih satu ya, silakan aja diundi masuk ke kelompok yang mana ya, apa kelompok 1, apa kelompok 2 dan seterusnya ya. Kira-kira begitu Mas Rafi untuk pembagian kelompoknya ya. Halo Mas Rafi? Mas Rafi. Iya, Pak, nanti dibagi. Oke, nanti dibagi kelompoknya sama ketua kelas atau PG-nya aja ya. Nah ini tugasnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi Bapak sampaikan ya. Jadi tidak begitu banyak variasinya. Karena ini hanya untuk pemahaman saja. Apakah nanti
di dalam penyelesaiannya itu akan melewati jam kerja efektif atau tidak gitu ya. Jadi itu saja kunci utamanya yang perlu diperhatikan kalau menggunakan 4 dan 6 gitu ya. Jadi kalau 4 kelompok kerja dan 6 gitu ya. Sementara jumlah begisting kolom atau shear wall gitu ya. Shear wall itu sudah ditentukan di dalam datanya ada 6 set gitu aja. Jadi tinggal kita menganalisanya apakah 40, bukan apakah ya, dianalisa dengan 4 kelompok dan 6 kelompok. Jadi mana yang akan melewati dari target jam kerja efektif itu kan, kerja efektif. Jadi jangan sampai ininya melewati 7 jam gitu kan ya. 7 jam. 6 jam saja sebenarnya sudah agak riskan gitu kan ya. Agak riskan karena persiapan dan pemberesan hanya diberi waktu maksimum hanya setengah jam ya. Jadi berasa sangat riskan jika melewati 6 jam. Memang di lapangan kontraktor suka ada yang menargetkan 6 jam, tapi tidak seluruh item pekerjaan ditarget dengan 6 jam ya. Jadi hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak membutuhkan pemberesan lebih lama gitu ya. Ya mungkin Anda juga tahu kan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak begitu membereskan hasil pekerjaannya begitu lama gitu ya. Ya contohnya menggali gitu ya. Menggali, mengeruk pasir gitu kan. Di pemberesannya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Mungkin kalau persiapan ya hampir seimbang lah gitu ya. Waktu yang dibutuhkannya ya. Jadi bolehlah dirancang hasilnya nanti sampai maksimum 6 jam gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu ya nanti tolong diberi catatan-catatan atau disimpulkan bahwa dengan 4 kelompok itu akan melebihi jam kerja efektif ya, tepatnya sekian jam dari 6 jam misalkan gitu ya. Diberi catatan aja nanti oleh masing-masing kelompok. Nah, mungkin ini akan akan berdampak kepada yang dimensinya besar-besar dan durasinya juga besar-besar gitu ya. Nah, di sini nah ini yang poin 2 itu kaitannya dengan yang tadi gitu. Oke, untuk poin 2 ditangguhkan dulu aja ya. Nanti kaitannya dengan yang tadi, dengan yang PowerPoint tadi. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Iya, tadinya Bapak beranggapan ya karena Bapak banyak ngajar itu jadi banyak lupanya ya. Hampir tiap hari ngajar, mata kuliahnya hampir mirip-mirip ya. Mirip-mirip karena yang 2 mata kuliah ini kan ada di reguler juga. Kemudian ditambah lagi dengan kelas gedung 2 kelas, materinya hampir mirip-mirip ya. Jadi beda penekanan saja. Ada metode pelaksanaan konstruksi gedung misalnya. Jadi maaf aja agak sedikit lupa yang itu ya. Jadi untuk poin 2 nanti untuk tugas berikutnya aja ya, sekaligus dengan materi yang akan disampaikan minggu depan ya. Jadi kita fokus ke poin 1 aja ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Nah ini untuk tugas ini ada yang ingin disampaikan nggak?
Izin bertanya, Pak. Ya ya. Untuk format pengumpulannya itu bentuknya apa, Pak? Sama deadline tugasnya itu kapan gitu? Tugasnya diketik di Word aja ya. Eh, ya seminggu cukup ini. Kalau digarap berlima, ngerjainnya kan cuma segini. Bentar ya. Mengerjakannya kan cuma gini kan. Ini nih, dari sini sampai sini ngerjainnya kan. Tidak tidak begitu banyak ini. Ya, lupa lah. Dari sini sampai ke poin ini kan segini kerjainnya. Dikerjain sama 5 orang. Cuma yang diberi warna-warna kuning itu perlu hati-hati jangan sampai biru gitu kan ya. Udah tahu. Kalau yang dimaksud di kepala kolom tahu. Halo, ada yang tahu yang dimaksud dengan kepala kolom? Sambungan dengan balok, Pak. Ya memang hasil akhirnya memang bersambung, tapi di join itu. Tapi yang dimaksud dengan kepala kolom tahu nggak? Kan ada istilah sepatu kolom dan ada istilah kepala kolom. Ya mungkin kalau belum tahu, nih ada gambarnya sebentar. Carikan dulu.
Oke, tidak ketemunya gambarnya. Nanti minggu depan aja sekalian ya, tentang kepala kolom, kemudian menjelaskan mengenai kolomnya yang berkaitan dengan metode kerja ya. Jadi untuk tugas ini tidak begitu banyak ya, jadi 1 minggu aja cukup, jadi minggu depan dikumpul gitu aja. Kira-kira begitu, bisa dipahami, halo? Bisa, Pak. Jadi ini mengenai tinggi lantai, nah ini kan ya, tinggi lantai. Diperkirakan saja tinggi kolom dikurangi dulu balok gitu aja. Balok diasumsikan aja berapa, apakah mau 70 atau 65 tingginya ya. Jadi kan itu kan tinggi antar lantai kan ya. Jadi dikurangi dulu tinggi balok, kira-kira bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Jadi ini ada tinggi yang 4 meter, dikurangi dulu aja tinggi balok. Misalkan tinggi baloknya 65 atau 70. Jadi tingginya kalau 70 ya tinggal 3,3 gitu ya. Kalau mau dibuat pas, tepat berada di tepat berada di bawah balok ya. Tapi sebenarnya kan pemutusan pengecoran kolom itu tidak boleh tepat di atas, tidak boleh tepat rata balok, harus agak di bawahnya sedikit ya. Oleh karena itu dibutuhkan
kepala kolom gitu ya. Nah, supaya tidak bingung, ya ini hanya catatan saja supaya tidak bingung. Tinggi balok diasumsikan plus 10 cm aja ya. Kira-kira sepakat? Kebayang? Mohon izin Pak, izin Ya. bertanya. Jadi plus 10 cm-nya itu si tinggi baloknya dikurangi 10 cm gitu maksudnya. Iya. Jadi tinggi balok plus 10 cm gitu. Jadi tinggi antar lantai ini dikurangi tinggi balok, dikurangi lagi 10 cm. Bisa kebayang? Baik, terbayang Pak. Yang lainnya? Terbayang, Pak. Yang lainnya? Terbayang, Pak. Ya oke, kalau sudah terbayang ya tugas ini kan sudah bisa mulai dibayangkan gitu aja bahwa di dalam merencanakan cetakan tinggi cetakannya panel-panelnya itu jadi ada modul-modulnya ya. Dan nanti untuk modul-modul ya akan disampaikan minggu depan aja ya supaya nanti menjadi kesatuan di dalam membuat laporannya untuk metode kerjanya gitu. Jadi mungkin metode kerja hanya satu aja cukup gitu ya. Metode kerja, karena prinsipnya untuk metode kerja itu berdasarkan data yang harus dikerjakan, kemudian berdasarkan peraturan, berdasarkan spek gitu. Karena sekali lagi bahwa metode kerja itu output utamanya ya untuk memperoleh mutu ya. Kalau waktu ada di metode konstruksi dan metode pelaksanaan. Kalau waktu gitu ada di sana gitu. Kalau metode pelaksanaan selain biaya juga ada jumlah set yang dibutuhkan. Apakah itu kecetakan atau ke alat, artinya kan sumber dayanya gitu. Jadi metode pelaksanaan atau implementasi dari proyek gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi untuk tugas ini? Ada nggak? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Ada? Halo, ada yang disampaikan? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Oke ya. Ini hari ini hadir semua ya. Jadi ada 16 orang. Baik, kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Sisa waktunya digunakan saja untuk diskusi dan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini untuk membahas kecepatan kolom. Mudah-mudahan minggu depan tugas ini sudah bisa dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Semuanya, Pak. Sama-sama ya. Silakan ditutup aja atau di